Memelihara ikan di rumah merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan. Apalagi jika kita memelihara ikan predator terkenal ganas dan galak dalam memakan mangsanya. Kadang kita merasa hambar, melihat isi tankmu cuma ikan predator saja. Kadang berpikiran untuk menambah koleksi, selain ikan predator untuk menambah keindahan isi tank kamu. Menambahkan ikan yang bukan jenis predator, bukan suatu yang mustahil dilakukan, asal tahu karakter dan ketahanan hidup bersama dengan ikan predator. Tapi di dalam tank oleh banyak pecinta ikan predator yaitu, memasukkan jenis ikan yang tidak agresif tapi, punya peran di dalam tank, bisa untuk memakan sisa makanan ikan atau memakan kutu yang ada di badan ikan. Kuncinya biar ikan tangmet ini hidupnya aman di tengah para ikan predator, kamu tidak boleh telat kasih mereka makan dan usahain tangmatnya juga seukuran sama ikan predatormu. Kalau terlalu kecil, bisa dimakan atau jadi santapan ikan empuk predatormu. Kalau kamu belum tahu, jenis ikan yang sering jadi tangmet ikan predator, berikut ini tangmet yang cocok buat jadi sahabat ikan predatormu, simak dan tonton videonya sampai selesai. Satu, pleco atau sapu-sapu, tentu saja merupakan salah satu teman seakuarium yang cocok untuk teman ikan predator Anda. Pleco bisa tumbuh hingga 60 cm. Ikan berkulit keras ini adalah omnivora dan penghuni area dasar. Artinya mereka akan dengan senang hati mengumpulkan residu alga di seluruh akuarium, dan membantu Anda menjaganya tetap bersih. Selain itu, pleco adalah ikan nokturnal, jadi mereka akan sangat menyukai semua tempat persembunyian yang Anda siapkan. Ikan pleco seharusnya bisa menjadi tangmet yang baik untuk ikan predator kamu, tetapi selalu pastikan untuk memantau perilaku interaktif mereka. Soal makanan tidak usah khawatir, ikan pleco bisa makan sisa-sisa makanan ikan predator, atau lumut yang menempel di tank kamu. Dua, ikan pari air tawar, adalah salah satu ikan luar biasa yang ingin ditampilkan oleh semua penggemar ikan hias akuarium. Mereka terlihat spektakuler dan tentunya unik, dengan bentuk bulat datar dan pola yang menakjubkan. Selain itu, mereka sangat cerdas dan bahkan dapat belajar berinteraksi dengan manusia dari waktu ke waktu. Ikan pari air tawar juga membutuhkan akuarium yang sangat besar, karena mereka kadang-kadang dapat tumbuh hingga 60 cm, tergantung pada spesiesnya. Namun ini seharusnya tidak menyebabkan ruang sempit untuk ikan predator Anda, karena ikan pari umumnya akan berada di bagian bawah akuarium, dan pada dasarnya tidak akan pernah mengganggu ikan lain. Ikan pari adalah ikan karnivora yang menyukai makanan hidup, dan akan sering menolak pakan pelet atau serpihan, jadi Anda bisa memberikan makanan hewani untuk mereka. Tiga, American Flagtail atau ikan bendera, ikan yang suka bersih-bersih bukan cuma sapu-sapu. American Flagtail ini punya hobi yang sama yaitu, memakan lumut dan alga di dalam tank. Ikan ini dikenal juga sebagai Red Faifeng. Si Faifeng ini juga ikan yang aktif dalam hal berenang, jarang banget ikan ini terlihat diam. Peran Red Faifeng dalam akuarium jelas banget pentingnya, karena mereka suka bersihin lumut di kaca dan sisa makanan ikan, jadi gak ada ruginya buat mencampur ikan ini di dalam tankmu. Selain rajin bersih-bersih, tampilan ikan ini juga cantik dengan warna silver di badan, dan motif menarik pada ekornya, tapi harga ikan ini lumayan mahal karena dijual di angka 300 sampai 2 juta rupiah, tergantung ukurannya. Masih sulit untuk mengembangbiakkan ikan ini karena, mekanisme kawinnya yang lumayan susah, soalnya ikan ini harus migrasi dulu buat mencari jodoh, kawin, dan akhirnya bertelur, tapi di Thailand udah ada yang bisa ngebreed Red Faifeng.
4. Blood parrot. Blood parrot adalah jenis ikan ciclit, yang secara alami tidak ada di alam liar, karena ikan ini adalah ikan hibrid, yaitu spesies yang keberadaannya adalah hasil perkembangbiakan buatan yang dilakukan oleh tangan manusia. Blood parrot adalah jenis ciclit, walau kadang suka usil, tapi karakternya cocok dijadiin tangmet. Mereka mulai diciptakan tahun 1986 di Taiwan. Karena efek kebanyakan di kawin silang, akhirnya ada banyak kejanggalan genetik yang berdampak ke si ikannya sendiri, contohnya adalah mulutnya. Mulut parrot kelihatan gak lazim buat seekor ikan, karena bentuk mulutnya mirip mulut manusia, jadi walau mereka kadang sedikit agresif, bentuk mulutnya gak memungkinkan ikan ini untuk bisa menggigit dan melukai lawannya. Kalau dalam akuarium, blood parrot adalah ikan yang pemalu, mereka bakal ngerasa aman kalau punya tempat sembunyi. Tapi kalau sifat teritorialnya udah menjadi, mereka sedikit usil ke ikan lain. Tapi tenang aja, blood parrot masih sangat layak buat kamu jadiin tangmet ikan predatormu, warnanya yang mencolok juga bisa jadi tambahan, visual pembeda yang bagus di dalam tankmu. Lima, silver dollar, Scomburg Jiwidebar, mendapatkan nama ini dari penampilan mereka. Mereka adalah ikan keperakan besar dari sungai-sungai Amerika Selatan. Mereka termasuk dalam keluarga Characidae, keluarga yang sama dengan piranha dan pacu. Namun berbeda dengan kerabat mereka yang lebih agresif, silver dollar adalah ikan herbivora yang damai, cocok untuk akuarium komunitas berukuran besar. Ikan ini hidup di aliran sungai Orinoco, Amazon dan São Francisco. Di habitat aslinya, ikan ini adalah pemakan segala atau herbivora. Nah, ikan herbivora adalah bakat utama untuk dijadiin tangmet, karena biasanya ikan pemakan segala punya karakter yang lebih kalem dari si karnivora. Bentuk silver dollar memang sekilas mirip piranha atau bawal, yang membedakan adalah, sirip mereka berwarna merah atau oranye dan ada motif garis hitam di badannya. Silver dollar suka berkumpul dalam kawanan, makanya kalau kamu mau pelihara ikan ini di tank predator kamu, usahakan pelihara minimal 3 ekor atau lebih, biar tidak stres dan merasa aman kalau temannya banyak. Enam, ikan kaviat, tangmet sejuta umat yang selalu jadi pilihan utama untuk para pecinta ikan predator. Dalam mencari sahabat bagi ikan predator koleksinya, warna si kaviat ini mentereng, cerah dan pastinya bikin pemandangan baru dalam tank predatormu. Selain karena warnanya yang cantik, ikan kaviat atau tinfoil barb merupakan ikan yang cukup kuat dan sangat mudah dirawat di dalam akuarium. Ikan kaviat suka berenang berkelompok, jadi kamu harus pelihara mereka minimal 3-4 ekor ya, jangan sendirian. Kalau sendirian ya pasti jadi bahan bulian ikan predatormu. Selain ketahanan tubuhnya yang kuat, kaviat juga ikan yang punya banyak manfaat, yaitu mereka suka makan kutu yang bisa aja hinggap di badan ikan predatormu. Penyebaran ikan kaviat adalah di Asia Tenggara, tapi udah dinyatakan punah di Singapura. Walau di Singapura punah, tapi di toko ikan masih banyak yang jual. Tujuh, giant barb. Ikan giant barb atau Siamese carp hidup di perairan Sungai Mekong, Chao Phraya, dan Mae Klong. Mereka adalah spesies endemik, alias cuma bisa ditemukan di sana, asli Made in Indochina. Tapi sedihnya, populasi ikan ini semakin terancam punah, karena kebanyakan ditangkap dan hilangnya habitat asli mereka. Tapi kabar baiknya adalah pada tahun 2012, ikan ini udah sukses diternak di Thailand. Vietnam juga melakukan hal yang sama dan sukses merilis 50.000 bibit giant carp ke Sungai Tien, walau hasil akhirnya cuma sedikit yang bisa bertahan dan tumbuh besar. Giant carp juga dijual sebagai ikan tangmet, dan punya harga yang lumayan sultan nih, karena di toko online harga ikan ini mencapai 1,4 juta.
8. Ikan pacu. Ikan pacu masih saudaraan sama piranha dan silver dollar, walau kadang juga dianggap sebagai ikan predator, sejatinya pacu termasuk ikan omnivora atau pemakan segala. Mereka dikasih makan pelet mau, dikasih sayur juga mau. Desain gigi mereka yang gak runcing bikin pacu bisa memakan apa aja, mirip kayak manusia. Karakter pacu yang kalem dan cenderung acuh tak acuh, bikin mereka jadi jenis wajib yang dipelihara di tank besar oleh para pecinta ikan predator. Kalau kamu nonton video tentang mega tank yang dimiliki sama berbagai orang di dunia, mereka pasti punya pacu sebagai koleksinya. Ukurannya yang bisa nyampe 1 meter lebih, bikin kamu harus mikir secara jangka panjang, kalau mau melihara pacu ya, karena semakin besar, dia juga bakal butuh tempat tinggal yang besar juga. Sembilan, ikan botia atau clown loah. Banyak jenis botia yang selalu bisa jadi pilihan, tergantung kebutuhan dan style kamu dalam melihara ikan. Jenis botia buat aquascape, ada. Botia buat tank ukuran sedang, ada. Mau buat yang tank ukuran jumbo, ada juga. Kalau buat tangmet ikan predator, banyak yang pelihara tiger botia, jenis botia asal Sumatera dan Kalimantan yang selain jenisnya lucu, mereka juga punya kebiasaan aneh buat seekor ikan yaitu tidur. Bentuknya yang lucu pasti bikin tankmu jadi makin menarik. Soal ukuran, ikan ini bisa tumbuh sampai 30 cm, lumayan besar kan? Soal makanan untuk ikan botia, mereka tidak susah, dia bisa makan mulai dari pelet dan sisa-sisa makanan ikan predator, jadi tiger botia bisa jadi pilihan tepat buat dijadikan tangmet ikan predatormu. Itulah tadi jenis-jenis ikan yang sering dijadikan tangmet ikan predator. Jika sobat tahu jenis ikan lain, bisa komen di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.